Ruang belajar di AMA TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini AMA TV khusus ruang belajar akan menjelaskan materi informatika kelas 9 SMP semester 1, yaitu mengakses internet. Mari kita mulai. Mengakses internet, setiap komputer memiliki kecepatan akses yang berbeda-beda pada saat mengakses internet. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kecepatan akses internet? Bagaimanakah cara mengetahui kecepatan akses internet? Setiap pengguna internet akan terhubung dengan Internet Service Provider atau ISP. ISP merupakan perusahaan yang menyediakan jasa sambungan internet. Kita dapat memilih salah satu ISP yang kita anggap terbaik dari ISP yang ada, baik yang ada di dalam maupun luar negeri. Lalu, bagaimanakah tata cara untuk memperoleh sambungan internet? Mari kita pelajari bersama-sama. Penyelenggara jasa internet ISP atau Internet Service Provider merupakan gerbang yang akan menghubungkan kita dengan internet. Komputer yang kita gunakan setelah dilengkapi dengan modem melakukan dial-up ke server milik ISP. Setelah tersambung melalui media saluran telepon, kita siap mengakses jaringan internet tersebut. Beberapa ISP yang ada di Indonesia. Saat ini beberapa ISP di Indonesia yaitu diantaranya Radnet, Wasantara.net, Sentrinet, Telkomnet Instan, Indosatnet, dan lain-lain. Tentu setiap provider tidak akan sama. Jadi sebelum kita menghubungi provider tertentu, sebaiknya perhatikan hal-hal berikut ini. Bagaimana kinerja jaringan dari provider itu, bagaimana kecepatan aksesnya, fasilitas dan pelayanannya. Setelah kita menentukan provider tertentu, maka selanjutnya kita sebagai pelanggan akan dibebani biaya pulsa telepon dan layanan ISP. Besarnya beban tersebut tergantung dari lamanya kita menggunakan internet. Seiring perkembangan zaman, maka sekarang banyak provider yang melayani penggunaan internetnya unlimited, pembayarannya flat per bulannya. Bagaimana cara mengakses internet? Kita bisa menggunakan modem, koneksi internet broadband atau smartphone, ponsel pintar untuk menyediakan layanan internet ke komputer. Berikut ini penjelasannya. 1. Terhubung dengan modem. Terhubung ke internet dengan modem atau modem broadband adalah perangkat keras yang menghubungkan komputer atau router ke jaringan broadband. Untuk menyambung ke internet, komputer harus memiliki modem internal atau eksternal dan saluran telepon rumah. Setelah modem terpasang, kita perlu ISP. Komputer dapat tersambung ke internet menggunakan ISP lokal atau ISP besar yang menyediakan layanan internet hampir di seluruh dunia. ISP tersebut biasanya memberi petunjuk tentang cara menyambungkan modem ke layanan internet, serta dukungan pemecahan masalah jika terjadi masalah konektivitas. Terhubung dengan broadband. Broadband dikenal sebagai internet berkecepatan tinggi atau transmisi pita lebar dan kadang-kadang disingkat BB. Broadband adalah teknologi telekomunikasi yang menyediakan akses internet berkecepatan tinggi menggunakan beberapa saluran sinyal digital secara bersamaan. Broadband dapat mengirim sinyal pada koneksi kabel menggunakan kabel koaksial, fiber optik, twisted pair, atau secara nirkabel pada jaringan seluler. Layanan broadband biasanya disediakan oleh perusahaan telepon atau kabel. Perusahaan yang menyediakan layanan broadband akan memberi perangkat keras, misal modem, kabel, atau penyambung ke layanan internet.
terhubung dengan smartphone. Kita bisa menggunakan ponsel pintar untuk terhubung ke internet dengan tethering atau penambatan. Berarti tethering adalah sebuah proses yang memungkinkan ponsel pintar bertindak sebagai titik akses nirkabel. Tetapi tidak semua ponsel pintar mampu melakukan tethering, dan tidak semua operator ponsel mengizinkan ponsel pintar di jaringannya untuk digunakan sebagai penambatan atau tethering. Perangkat keras untuk mengakses internet. Perangkat keras untuk mengakses internet mengutip DCF Global. Setidaknya ada 2 perangkat keras yang dibutuhkan untuk mengakses internet. Adapun perangkat untuk mengakses internet tersebut adalah 1. Modem, 2. Router. 1. Modem. Komputer tidak memerlukan banyak perangkat keras tambahan untuk berhubung internet. Bagian utama perangkat keras yang dibutuhkan untuk mengakses internet adalah modem. Jenis akses internet yang kita pilih akan menentukan jenis modem yang dibutuhkan. Akses dial-up menggunakan modem telepon. Layanan DSL menggunakan modem DSL. Akses kabel menggunakan modem kabel. Dan layanan satelit menggunakan adaptor satelit. Jika menggunakan jasa perubahan ISP, kita akan diberi modem yang sesuai dengan biaya tertentu. Tetapi kita juga bisa membeli secara terpisah. Artinya modem bisa kita beli secara terpisah. 2. Router. Router digunakan untuk mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet. Proses pengiriman data dikenal sebagai routing. Router berfungsi sebagai penghubung antar 2 atau lebih jaringan dan meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Router adalah perangkat keras yang menghubungkan beberapa komputer dan perangkat lain ke satu koneksi internet yang disebut jaringan rumah atau home network. Banyak router nirkabel yang memungkinkan untuk membuat jaringan nirkabel rumah, umumnya dikenal sebagai jaringan WiFi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi mengenai mengakses internet. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Insya Allah Pak Ama akan menjawabnya. Demikian materi kali ini, yaitu materi mengakses internet mata pelajaran informatika kelas 9 SMP. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ruang belajar di AMA TV.